Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan min arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulama'ina wa limu'assis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li'audati wa lisama ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis Al-Imam Kamaluddin Jamaluddin Asyuyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil Mahatabu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil Mahadarul Ulum Rejoso Keterangan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله ورحمة عليهم وببركة مجلس علمي mungkin-mungkin kita lan keluar kula sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedaya jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadis. Mugi-mugi ingkang hadir khususipun lan ingkang mendengarkan mengikuti via online mendapatkan barokah manfaat maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin kang menulio langsung mawon halaman 33 halaman 32 nggih 32 bab tentang salam halaman 33 ya. Baris pertama nafallahu bihi wa alihi wa sahbihi wa sallam di musannif kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ta'awu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu utawi uluk salam utawi lafaz salam
iku min asma'illahi ta'ala, sebagian saking nami-namine Allah Ta'ala. Wa du'ahu lan nyelehake ing lafaz salam sapa Allah Gusti Allah fil ardi ing dalam bumi. Fabsuhu mongko nyebaraken salam sira kabeh bainakum ing antaraning sira kabeh. Fa inna rajula mongko setuhune rajul al muslima kang agami Islam iku idza marra tatkalane ngliwati sapa rajul bi kaumin ketemu kelawan kaum fasallama mongko uluk salam sapa rajul. Jadi guru saya dulu kalau mengartikan bi kaumin idza marra bi kaumin, ketika melewati suatu kaum ya, diartekno bi kaumin kelawan ketemu suatu kaum. Fasallama mongko uluk salam sapa rajul alaihim ing atase kaum. Faraddu mongko jawab sapa kaum alaihi ing atase rajul. Kana mongko ana iku lau kedue rajul alaihi ing atase kaum apa fadlu darajatin, keutamaan satu derajat. Bitadkirihi kelawan ngilingaken sapa rajul iyahum ing kaum assalama ing salam. Fa in lam yaruddu mongko yen to ora jawab salam sapa kaum alaihi ing atase rajul radda mongko jawab alaihi ing atase rajul man sapane wong huwa kang utawi man iku khairun luwih bagus minhum saking kaum wa thayyabu dan luwih harum luwih wangi. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna alun nasi sak temene sak utama-utamane menungso billahi mungguh Gusti Allah iku man wong bada'ahum kang ngiwiti sapa wong enas bisalami kelawan salam. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis yang ke-4 sampai yang ke-6 tentang keutamaan mendahului salam. Hadis niki sangat panjang. Ini tidak ada perawinya, nggak ada sanadnya. Cuma kita mencatat dari guru-guru kita bahwa hadis niki adalah hadis yang memang nggak tercatat dalam kitab Bukhari Muslim Sahih. Tetapi hadis niki riwayat saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Hadis niki niku tercatat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangane Imam Bukhari rahimahullah. Jadi Imam Bukhari niku tidak hanya mengarang kitab Sahih Bukhari, tetapi juga mengarang kitab-kitab selain di Sahih, namanya kitab Al-Adabul Mufrad. Isinya itu tergantung ya cetakan, cuma rata-rata 1.300-an hadis. Jadi ada kurang lebih 644 sampai 650 bab atau fasal. Rata-rata isi kitabnya Imam Bukhari Adabul Mufrad ini bertemakan adab-adab. Ya, adab bertamu, adab zikir, adab macam-macam itu dikumpulkan memang oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Jadi artinya kalau Imam Bukhari ini membuat hadis selain sahih, memang dalam pengamatan para ulama kitabnya Imam Bukhari yang ini itu di dalam hadisnya statusnya ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ini menunjukkan bagi orang cerdas bahwa ya iman Imam Bukhari itu menyatukan berbagai hadis, baik hadis hasan, hadis dhaif, sahih di dalam kitab Adabul Mufrad
Seolah-olah beliau menyatakan untuk membangun adab, membangun akhlak, ya, itu tidak perlu ya harus dengan hadis sahih. Ini sebuah pelajaran ketika Imam Bukhari membuat kitab yang lain. Tidak perlu kemudian sampai lungguh carane apik ya apa, ini hadis sahih. Sampai ngising ya apa, ini hadis sahih. Sampai nguyuh ya apa, hadis sahih. Gak perlu, itu adab, Pak. Hadis dhaif pun bisa dipakai untuk urusan adab. Nah, ini riwayat banyak ulama, ya. Jadi ada orang waktu saya dengar di YouTube itu, ya orang ngejenggoten ngono, Pak. Itu aku ya heran, iki lho kitabe ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Suyuti ini adalah ulama yang pembela dari akidah Asy'ari, tasawuf. Tapi kok ngaji kitabe Aswaja. Mungkin penjelasannya karu-karuan, Pak. Gregeten aku ya, tak komen ngono ae ngawur ngono ae wis. Gregeten. Hadis ini tidak ada sanadnya, mata rantainya, isnadnya. Rijal hadisnya gaib. Sing gaib cangkemmu ya. Gregeten apa. Tapi lek tau ngaji, Pak, ngapunten. Hadis niki masyhur di kalangan ulama hadis. Contoh dalam kitab riwayat Al-Bazzar. Imam Al-Bazzar, Musnad Al-Bazzar niku mencantumkan ini. Beliau ulama hadis yang wafat tahun 849 Masehi di Romlah, Palestina. Jadi tahun 844 Masehi itu sudah tercatat hadis niki dalam kitab ulama salaf. Lah ngono kok ngarani hadis gaib piye ya? Kadang-kadang kula niku lek ngrono ngoten niku bagi wong awam iku nerima mawon, tapi sing ngerti ilmu ya gregeten. Cara ngaji ngarep moto tak sandal mbek aku. Niki gregeten, Pak. Nggih. Juga riwayat Imam At-Tabrani wonten rahimahullah sing wafat tahun 912 Masehi dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir di Isfahan, Iran. Lho tahun 900 Masehi wis tercatat. Wonten malih dan kitab lain-lain banyak. Juga wonten dalam kitab Al-Targhib wa Tarhib. Salah satu kesenangan Syekh Albani Wahabi, Pak, itu mensyarah kitab At-Targhib wa Tarhib karangannya Imam Al-Mungdhiri, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Sing wafat tahun 1258 Masehi di Mesir. Yo gregeten pisan lek ndelok syarahe, Pak. Ya. Kemudian juga tercatat dalam kitab Al-Majma'uz Zawaid wa Nihayatul Wambaul Fawaid karangannya Imam Nuruddin Ali Al-Haythami rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Kairo, Mesir. Ulama hadis mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Kuatah, Pak. Nah, ternyata Imam Al-Haythami niki juga menukil dari riwayat Al-Bazzar rahimahullah. Ya. Bahkan beliau mengatakan dalam kitab Majma'uz Zawaid bahwa rijal hadis, maksudnya orang-orang perawi hadis niki adalah orang-orang yang termasuk perawi rijalus shahih. Jadi kalau balik ini dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mamba'ul Fawaid, Imam Nuruddin Ali Al-Haythami rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Kairo, Mesir menyatakan bahwa riwayat Al-Bazzar dan juga imam lain itu perawinya adalah rijalus shahih, orang-orang yang shahih. Ya. Juga riwayat dari Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sing wafat tahun 849 Masehi di Kufah, Irak. Oh, ketemu, Pak. Ternyata Imam Bukhari ini mengambil hadis niki itu dari gurunya yang bernama Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Karena itu Imam memang gurunya Al-Bukhari. Termasuk Imam Ibnu Abi Syaibah niki termasuk gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, termasuk gurunya Imam Ibnu Majah,
termasuk gurunya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Salah satu murid yang terkenal dari Imam Ibnu Syaibah ini adalah Imam Bukhari. Sehingga wajar kalau Imam Bukhari mengambil hadis dari gurunya. Di situ ada redaksi assalamu min asma'illahi ta'ala. Jadi assalam itu bagian dari nama-nama Allah, bagian dari asmaul husna. Sampeyan waca wae lho, Pak. Coba nomor piro urutane? Nomor 5 kan. Ya, nomor 5. Coba dibaca. Ar-Rahmanu jalla jalaluh, Ar-Rahimu jalla jalaluh, Al-Maliku jalla jalaluh, Al-Qudusu jalla As-Salamu jalla jalaluh. Urut nomor 5. Ternyata as-salam ini adalah namanya Allah. Okay. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ya, ada hadis lain yang mengatakan, ini riwayat dari Umar bin Khattab, Pak, radhiyallahu an, sing wafat tahun 64 Masehi di Masjid Nabawi. Itu satu ruangan dengan makam Rasul. Dengan kalau lewat melihat kubah hijau, atau melewati Babus Salam, sampai keluar ke Babul Baqi atau di dalam Raudhah, itu jangan lupa salam juga ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Salamnya Rasulullah itu boleh apa saja, boleh. Cuma dalam ajaran para guru-guru kita, ulama salaf sudah menyusun 5 salam yang khusus sampaikan kepada kanjeng Nabi ketika di Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khairu khalqillah, Assalamualaikum ayat Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ini bacaan yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Gampang, Pak. Gak apal. Assalamualaikum ya Nabi, cukup. Yo gak apal, sak karepe. Cuma itu yang diberikan oleh guru-guru kita. Jadi sanad jelas ya. Para hadirin rahimakumullah. Dan juga ada hadis lain juga hampir sama, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Niku lha sampeyan kepengin roh area makam sahabat, Pak, ketika pintu utama Baqi sampai hampir pertengahan itu rata-rata makam kuno sahabat, Pak. Lah sing tambah ngalor iku makam baru, Baqi Jadid. Jadi mulai pintu masuk ada papan biru, bawahnya itu makam 3, makam putri Rasulullah. Sebelahnya yang makam 1, makam Aisyah. Ada paving jalan, terus ini ada 4 jajar, makam 4 isi Rasulullah. Agak sana Abu Hurairah, Abi Waqqas, sampai Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya, sampai pada blok yang ketiga. Ini kok makam sahabat sedaya, Pak. Nah, agak jauh ke utara pojok itu satu yang paling mencil, Pak. Itu makam sahabat Utsman bin Affan. Le askare karo jogo bisa masuk kita. Langsung di depan makam. Orang jogo gak iso, Pak, lurus. Toko ado ae niku. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi nanti dipakai lewat assalamualaikum ya Abu Hurairah, assalamualaikum ya Aisyah, assalamualaikum ya Duriyah Nabi, sampai Hasan, sampai Muhammad Bakir, Zainal Abidin, ya. Niku situ semua makamnya. Duriyah Kanjeng Nabi, istri-istri Kanjeng Nabi, cuma 2 yang enggak di situ. Ibu Khadijah dimakamkan di Malang, kemudian Ibu Maimunah dimakamkan di desa Syerah Sorohbo apa Sor Angel itu sebelum masuk Jeddah. Ada sebelah jalan tol, sebelah kiri ada musola agak kuno, itu makanya Ibu Maimunah. Lho kok ada dhewe makame? Karena beliau ada wasiat, lek aku mati kuburan no aku pertama, malam pertama ambek Kanjeng Nabi. Ngoten, Pak.
ya. Pertama mencil dhewe ono cerita makam ya. Nah, kemudian hadis niki pernah didhaifkan oleh para ulama Wahabi, Pak. Kemudian ulama Al-Azhar di bawah naungan Darul Iftah Mesir, lembaga fatwa Mesir, membuat fatwa. Loh, kok sampai fatwa? Karena mengkhawatirkan banyak orang waktu itu yang mendhaifkan bahkan memungkarkan hadis niki. Nah, beliau kemudian salah satu muftinya ya yang bernama Syekh Syauqi Ibrahim Alam Al-Azhari Al-Misri itu kemudian membuat fatwa bahwa hadis ini adalah sahih. Ayo bukaan nak Google tapi bahasa Arab. Nah, beliau menyatakan hadis niki banyak dicatat dalam kitab-kitab ulama salaf. Ya, termasuk riwayat dari Al-Hakim si wafat tahun 1200 Masehi di Nasipur Iran dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Wonten juga tercatat dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah sing wafat tahun 1905 Masehi di Afghanistan. Juga wonten tercatat dalam kitab Mu'jam Imam Tabrani rahimahullah dan banyak sekali. Sehingga bahkan beliau juga mencantumkan ya dari riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah juga mencantumkan pendapat dari Imam As-Sindi rahimahullah yang menyatakan bahwa hadis ini adalah marfu'an. Marfu'an itu artinya hadis ini sambung sampai Kanjeng Nabi. Wis jelas nggih. Sehingga sampean kudu posisi hadis ya jaga dipujuki kelompok sebelah ya. Bagaimana ulama kok bisa nyusun 99 Asmaul Husna kok gak 1000 gak 5 gak 1 juta nama? Sebab itu berdalil kepada hadis Kanjeng Nabi. Jadi sing nyusun 99 dalil Asmaul Husna itu langsung Kanjeng Nabi. Cuma didhaifkan ambek kelompok Wahabi sehingga disamarkan, Pak. Bahkan dalam hadis yang tercantum hadis niki itu tidak ada dihilangkan. Nah, termasuk dalam kitab Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani rahimahullah sing wafat tahun 1038 Masehi itu dihilangkan hadis niki. Gak bahaya ta, Pak. Sing gak ngerti ya ae. Bahaya. Harusnya iki S2 kuliah ngene iki. Wong belajar di kitab ya. Ya. Lagi jadi apa hadisnya ya. Ini riwayat dari sinten nggih? Imam Tirmidzi, Pak, rahimahullah ya. Wonten. Jadi riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Satemene Gusti Allah ku duwe 99 jeneng. Mi'atan illa wahidatan kecuali satu. 100 jeneng kecuali satu. Man aksoha dakhalal jannah. Sapane wong sing cekelan Asmaul Husna 99 niki dakhalal jannah mlebu swarga. Hadis niki hadis yang populer, ya. Menurut Imam Tirmidzi rahimahullah menyatakan hadis ini sahih. Termasuk Imam Ahmad. Jadi kalau mereka mengatakan mengaku mazhab Hambali mendhaifkan hadis niki keliru mereka. Sebab napa? Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan dalam kitab Al-Musnad bahwa hadis niki tercantum di dalamnya. Kitab riwayat Ibnu Hibban, Tirmidzi, Imam Ahmad dan sebagainya ya. Dan banyak. Bahkan banyak juga hadis yang menyatakan nama Allah tidak hanya 99. Coba dilihat ya dalam kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah sing wafat tahun 1210 Masehi di Afghanistan dalam kitab Lawami Al-Bayyinat ya, itu terkenal kitab ini dalam kalangan ulama tauhid. Dan juga wonten dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangannya Imam
Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1439 masih di Kairo Mesir, wis loro tok ae cukup. Iku ulama besar semua ya. Kedua ulama ini mengatakan bahwa nama Allah itu tidak hanya songo-songo. Kanjeng Nabi nanti dawuh terus orang berdua ini Pak dalam kitabnya. Nabi pernah dawuh bahwa salah satu hadis beliau mengatakan nama Allah ono 4.000 ya itu yang tahu hanya Allah. 1.000 maneh sing roh Allah mek malaikat. 1.000 maneh sing roh Allah malaikat nabi. 1.000 iku diruwi ambek napa? Orang-orang mukmin. 1.000 orang mukmin dibagi 3 maneh. 300 tercatat dalam kitab Zabur, 300 termaktub dalam kitab Injil, 300 termaktub dalam kitab Taurat. Karek 100 nggih. Nabi dawuh mi'atan illa wahidatan. Ana 100 kejaba siji tersembunyi. Nah, kemudian turun Kanjeng Nabi 100 nama, tetapi sing mudhun 99. Yang satu disamarkan, hanya Allah yang Maha tahu. Ini Pak. Itu sejarah tentang susunan dari 99 Asmaul Husna. Jadi kalau ada orang mengatakan songo-songo iki adalah bid'ah lah, sesat lah, kon dasare lah, aslahu kon asale, mungkar lah, batil lah, itu salah kaprah. Salah kaprah. Jadi songo-songo nama Allah ini memang berasal dari napa? Hadis Kanjeng Nabi. Ojo sampeyan itu. Jadi Allah ini maha tunggal Pak, sampai kapanpun Allah ini tunggal esa, cuma namanya banyak ya, tetap esa ya, tetap ahad, tidak ada lagi. Makanya saking mulianya Asmaul Husna ini sampai Allah memerintahkan kita dalam Quran, lek ndonga iku sebutlah Asmaul Husna ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya. Jadi di sisi Allah itu ada Asmaul Husna. Maka kalau kalian berdoa meminta, maka pakailah dengan Asmaul Husna. Mohonlah diiringi, diawali dengan Asmaul Husna. Apa permohonannya ya? Qul Allah awida'ur rahman ayyan ma, dibaca ayyam ma. Hati-hati Pak niki kalau buka Quran niku gak ana apa tanwin fathataine gak ana, masih jitok. Tad'u falahul asmaul husna ya. Ketahuilah, katakanlah serulah Allah, udu Allah, serulah Allah, jalur nang Gusti Allah ya. Apa? Dengan nama mana saja yang kamu seru. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna, nama apa saja sampai seru ya, di apa karena dia mempunyai nama-nama ya Asmaul Husna. Namanya kudu arti ini, misalnya njaluk kasih sayang, njaluk berarti diawali dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ngoten. Njaluk soge ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya Mughni, ngoten. Njaluk bojo apa ya? Jadi sesuai dengan kalimat nama Allah tersebut ya. Pengen dawa umur ya, ya Hayyu ya Qayyum ya, itu ya Muhyi, itu bisa tergantung. Kalau sampai duwe ijazah isi kosa Basyam itu tadi saya sampaikan ada hajat itu dipakai Asmaul Husna ya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ada dua redaksi ya. Siapa sing maca Asmaul Husna ada dua redaksi. Kedua redaksi ini sama-sama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Situ ngomong
man ahsaha, sabane wong sing cekelan atau ngitung Asmaul Husna dakhalal jannah. Redaksi situ apa? La yahfadhuha illa dakhalal jannah. Ya, jangan berpegangan dengan Asmaul Husna kecuali masuk surga. Sama artinya, Pak. Kita menghitung berarti untuk berzikir, Pak. Kita menjaga, ya, yahfadhuha, menjaga, memelihara, kita mengamalkan, kita menghafalkan. Jadi ketika dia santri menghafalkan Asmaul Husna, anak SD MI itu apa dasarnya semua. Lek mereka mengatakan tidak ada dasarnya, berarti mereka enggak tahu ngaji tafsir Al-Qur'an. Lu kok diamalno, bikin nadzoman, ya. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh, kena dhoman, kok bisa? Wis tak kandhane sama jangan cek mantep sampean. Ulama salaf itu sudah terbiasa rutinitas mengamalkan Asmaul Husna. Sudah biasa mengamalkan Asmaul Husna. Ini tercantum dalam kitab Abu Wajul Faraj, karangannya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Al-Maki rahimahullah, sing wafat tahun 2004 Masehi di Ma'la Mekah. Tercantum jelas dalam kitab beliau bahwa orang zikiran Asmaul Husna 99, Pak, itu sudah menjadi rutinitas al-adah, rutinitas para ulama salaf berjamaah. Bahkan salah satu ulama salaf itu ketika rutinitas Asmaul Husna diawali dengan membaca surat Yasin berjamaah, kemudian doa baca Yasin, baru kemudian disambut dengan zikir Asmaul Husna. Bahkan dengan lagu-lagu sudah ada zaman ulama salafus soleh. Nah, ini perlu sampean ketahui. Jadi wong lek nadzoman Asmaul Husna, ya, apa masih arek lebih iku? Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya. Nah, itu kan nadzoman pakai lagu, gak masalah. Wong zaman ben sono. Terus sinten iki? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang kedua contoh lagi, Pak. Ulama khalaf, ya. Ulama Thariqah. Syekh Abdul Jalil Soleh bin Muhammad Soleh, ya. Al-Ja'fari rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1979 Masehi di Mesir. Beliau adalah mursyid tarekat Ja'fariyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah, dawa jeneng tarekate. Ini ada di Mesir, tarekat di Mesir, Libya, Sudan, Nigeria, Afrika. Niku sudah ada tarekat seperti ini. Dan salah satu amalan tarekat itu adalah membaca Asmaul Husna dalam tarekatnya. Berarti ulama-ulama itu mengamalkan ini tidak mungkin tidak ada dasarnya, tidak mungkin tidak ada sanadnya, gak mungkin gak ada caranya. Sebab terbukti di zaman ulama salafus soleh sudah banyak ulama-ulama yang mengamalkan wirid Asmaul Husna berjamaah. Nah, kenapa mereka menolak? Gak tahu moco. Ya, jadi macam ini mereka mengaku ikut salaf, harusnya ya nerimo. Mau sing ngamal ulama salaf. Contoh Cak Agus, ya. Lurah biyen tamu 70 ngamal Yasin misalnya. Ana wong moro anyar gak boleh Yasinan. Sama nyuruh sapa? Pak Lurah ben Yasinan, gak ngakoni, ya repot. Tapi lah nang jopo ngaku aku pengikut Lurah biyen, susah nih. Iki, Pak. Jadi mereka tidak konsisten belas, nggih. Qul hadirin rahimakumullah. Jadi 99 nama itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan ulama Hambali, Pak, al-Yadis sing jenenge Imam Ibnu Al-Murdawai atau ana sing nyeluk Al-Mardawai Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1020 Masehi, nggih, di Isfahan Iran lho. 1020 Masehi, Pak. Dalam kitabnya mengatakan bahwa, ya, itu kemudian dilanjutkan keterangan itu oleh Imam Abu Nuaim Al-Isfahani rahimahullah, sing wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan Iran. Ya.
Itu sak piturute, Pak. Dan ternyata Asmaul Husna 99 ini pernah diterangkan detail oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Dalam kitabnya apa? Kitab Asma fi Syarhi Asmaul Husna. Jarang, ini belum terjemahkan kitab ini di kalangan Indonesia. Saya boleh bisa di Google ya, di book sih kitab-kitab yang itu maktabah ya, maktabah Islamiyah itu sudah ada. Kalau saya buka itu ada 30.000 kitab sak dunia itu ada ya. Sampai nek goleki ya bingung saya mencora Arab ya. Ya, tapi ada terjemahannya, sudah ada. Sampai nek mau cepat bisa ngakses puluhan ribu kitab ya bayar ya. Di wonten kitab At-Tirmidzi, ada kitab Al-Mustadrak Al-Hakim ya. Imam Ghazali ternyata ya, itu belajar kepada gurunya ya, yang bernama Imam Abu Ali Al-Farmadi rahimahullah, sing wafat tahun 1048 Masehi. Dan Imam Al-Farmadi ini belajar tentang Asmaul Husna kepada Imam Al-Qushairi rahimahullah langsung, Pak. Ya, berarti Imam Ghazali itu cucu murid dari Imam Al-Qushairi sing wafat tahun 1072 Masehi. Luar biasa nih. Dan sanad-sanadnya saya baca itu sampai nyambung kepada dua sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Dalam kitab lain sambung kepada sanad Ali bin Abi Thalib. Ini jok khawatir, Pak. Amalan kita ini sudah ada dasare kabeh. Wis ana sing ngamalno. Ngono kok sik mamang sampean. Ya. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Banyak ya Imam Al-Jazzad, Imam Fakhruddin Ar-Razi, wis kuatah, Pak. Ya, Imam Ali Ad-Daqaq. Imam Ali Ad-Daqaq. Jadi Imam Al-Farmadi itu punya guru namanya Imam Ali Ad-Daqaq. Pinter malih Pak niki waliullah niku. Ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian dalam kitab ulama kontemporer Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah ya. Dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir ketika mensyarah tadi Al-A'raf ayat pinten wau niku, beliau mengatakan bahwa seharusnya kaum muslim itu memahami dan menghafal, mengetahui makna dari 99 Asmaul Husna. Sebab itu kata beliau, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah 99 Asmaul Husna ini bagian dari ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini kesalahan besar kata beliau, generasi Islam saat ini jarang yang mau dan mampu untuk membedah makna kandungan dari Asmaul Husna. Yo gak ngerti, yo gak cumane ngerti kata diwaca ya kata diwaca ya. Jadi itu bagian dari napa? Keimanan kepada Allah, juga bagian dari akhlak kaum mukmin ya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah yang nyusun zikir isi ghosah niku pakai Asmaul Husna itu punya dasar, punya sanad, punya dalil, punya tradisi ulama salaf, sehingga gak sembarangan. Dan kalau ada orang mengatakan Mbah Hasyim ini menyusun asal-usulnya bid'ah, yang koplak yang ngomong bid'ah itu mau. Mbah Hasyim apal 6 kitab hadis sampai apal sitoke nolalat tok ae iso ben ya. Niki Pak. Iki koplak niku. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam keterangan guru-guru kita, kenapa Mbah Hasyim ketika menyusun isi ghosah diawali dengan Asmaul Husna? Ada keterangan ngeten, Pak.
Sebab nantinya kaum muslimin ini akan jauh dari Allah. Akan jauh dari Allah. Jangankan dari Allah, tidak mengenal nama Allah pun. Bahkan tidak mantap dalam pikiran dan jiwanya. Makanya Mbah Hasyim menyusun Asmaul Husna dalam istighosah pertamanya. Memperkuat hubungan dengan Allah, memperkuat keimanan dengan pendekatan Asmaul Husna. Juga termasuk bagaimana memperbaiki kualitas dirinya dengan sifat-sifat baik dari Asmaul Husna. Juga termasuk sarana untuk meminta qabul hajat. Itu Mbah Hasyim. Qabul hajat dengan zikir istighosah Mbah Hasyim. Juga untuk memperlancar berkah rezekinya. Yang biasa membaca istighosah Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ijazah kami terima itu sehari dibaca 2 kali. Ba'da subuh, ba'da maghrib. Tapi sampai sibuk ya ba'da subuh atau ba'da maghrib salah satu. Gak blas ya minimal ben kemis teko. Ngono gampang. Yakin nek teko warak sampean. Langsung kabul. Jadi oleh berkah, oleh berkat ya. Nah, apalagi perlindungan, keamanan, keselamatan, penjagaan, pemeliharaan dari Allah dengan Asmaul Husna. Makanya ketika sampean punya ancaman, baik itu hewan, apapun yang berbahaya mencelakai kita, tempat-tempat angker dan sebagainya, bacalah Bismillah, Bismillah bi'aunillah Allahu ya hafiz 7 kali keambekan. Ono fadilah kabeh itu kok. Wong mujus juga karo ngawur. Cuma jarang tak omongno. Ya itu. Ya ada semua. Sampai ono misalnya ono macan liwat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fi. Nah, ketika itu sampai lihat matanya binatang itu. Lihat. Ya. Kayak wani delok. Wong melayu. Mari wiridan diwaca terus melayu padha wae. Misal gak sama maca. Kak yakin balas. Nah, apalagi para hadirin, Al-Husna itu adalah sarana komunikasi hamba dengan Tuhannya. Komunikasi, sarana taqarrub ya, dan pasti oleh rahmat Gusti Allah ya. Dan itu istighosah Asmaul Husna itu untuk mempercepat terkabulnya doa. Andai kata doa kita enggak terkabul kok lambat, maka akan turun atau mudun pada waktu yang tepat. Kita jangan suudan nang Gusti Allah, Pak. Sama njaluk apa? Gak dituruti. Gak terkabul, gak terijabah. Ojo suudan. Barangkali disimpan baik Gusti Allah dan nanti turun pada waktu yang tepat. Ya. Jangan suudon. Pasti turun doa sampean. Gak mungkin. Saya ini yakin billah saya ini ya. Cuma mudun itu kadang sampean gak ngerti. Loh, gak sadar sampean mudun donga. Contohnya lah. Ya Allah, salamatan fiddin. Ya yassir lana safarina. Andalan yo gampang. Ya. Nang dalam mara tetabraan gak sido. Meso tambahan. Itu donga sampeyan. Itu donga sampeyan. Tabrakan gak sido. Kan njaluk donga selamat. Nah, kok gak nyebut Allah. Malah jan. Dia gak sadar ya. Iki jari Gusti Allah kurang ajar ya. Misalnya. Ya, nah ya, kemudian juga bisa optimalisasi signifikansi dan akurasi dari potensi energi spiritual kita. Itu Asmaul Husna. Lek mampu sampai lakukan dengan nafas. Saya dulu di pelosok Jombang pernah belajar ilmu pernafasan Asmaul Husna. Cuma sampai jurus yang ketiga, puasa 3 hari, aku metu pakai puasa bareng suwen tuh kasih do ya.
Itu sama dengan Ismul Azam Allah. Cuma kalau mereka Allah belakang. Allah belakang. Kalau kita Allah depan, gitu kan. Bedanya gitu, bedanya gitu. Sama ya Allah wiridanya Asmaul Husna. Jadi ada jurus wudu, ada jurus wudu, Pak. Jurus wudu itu aneh-aneh kok. Jurus wudu ya ono. Jurus salat ya ono. Yes, macam-macam. Nah, kemudian fafsuhu, sebarkanlah salam itu. Jadi salam itu sebarkan, kata guru saya, maknanya enggak hanya membaca assalamualaikum, tapi juga membaca, menjaga, memelihara, juga mengajarkan, juga apa? Juga mengajak, juga istiqomah, juga mengamalkan. Itu maksudnya apa? Fa'afsuhu, sebarkan salam. Ya. Melewati orang kaum fasallama, kata Kanjeng Nabi, maka ucapkan salam, memberi salam, ya. Oleh mereka menjawab, ya, mereka menjawab karena alaihim fadlu darajatin, maka mereka akan mendapat 1 derajat, sampai oleh dapat 1 derajat. Oleh sebuah kaum atau orang disalami, dioleh salam gak jawab, ojo kecili hati. Ojo cili ati. Kenapa? Sebab sing jawab malaikat. Jikalau mereka tidak menjawab salam, maka dijawab oleh orang yang lebih baik dan lebih harum, yaitu malaikat. Ojo khawatir. Ya, assalamualaikum gak dijawab, berarti oleh salame malaikat. Ganti ini luar biasa. Ya. Bahkan Ibnu Umar, Pak, siswa lagi. Gak kari Agus. Gak kari ngaji ini apa? Kerja. Saya ringkas ya. Ibnu Umar, sahabat Nabi sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Itu lek nganggur, Pak. Lek nganggur. Iku menyang pasar, yo gak dodolan, yo gak ngenyah, yo gak tuku nang pasar. Lapor nang pasar dari sahabat liyane. Aku nguluk salam. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di kabeh salam yo kabeh sak pasar. Coba bagi wong sing gak ero ya ngene. Ngono, Pak. Ya. In Umar ini timbang nganggur tak ibadah salam aku. Ngoten. Itu In Umar. Kenapa beliau kok nguluk salam? Sebab ini perintah Nabi, ya. Nantinya ya, lek sampean salam kepada yang dikenal maupun yang tidak kenal, itu disalami. Bahkan saking gregetnya ketika ada orang menjawab salam itu pilih-pilih, Pak. Nabi gregetan Nabi itu. Bahkan beliau dewa, saya ya alan nasi akan datang pada manusia zaman, suatu zaman yakunu assalamu fihi lil ma'rifah. Mereka salam mek kanggo wong sing kenal tok. Lha iki Kanjeng Nabi, Pak. Nantinya akan muncul suatu zaman yang mana orang itu salami bagi sing kenal tok. Sing gak kenal gak disalami. Ini kata Kanjeng Nabi gak boleh, Pak. Ya, gak boleh. Jadi harus disalamkan baik yang kenal yang tidak kenal. Itu harus dilakukan. Ini. Jadi memberi salam itu lebih utama, aulan nas. Lebih utama memberi, walaupun memberi salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib, tapi aulan nas, yang paling utama dari manusia adalah orang yang bada'a, yang mengawali salam. Itu lebih utama. Bada'a bisalami fahuwa afdal. Jadi wong sing nguluk salam dhisik itu adalah afdal. Ya, inna aulan nasi billahi dan sebagainya. Hadis ke-6, ra'su tawadhu'i al-ibtida'u bis salam. Puncak dari tawadhu salah satunya adalah memulai dengan ucapan salam. Sampai misalnya ketemu wong assalamualaikum, maka sampai mengamalkan apa? Ketawadhuan. Coba sampai ketemu wong benci, Pak. Wong sing ketinggi, salam gak sampean? Gak katene sampean, ayo. Salaman ae tetep kepaksa. Nih, jadi salam itu bentuk kerendah hatian, bentuk ketawadhuan. Ya. Terakhir Imam Nawawi dawuh ngeten. Imam Nawawi lho.
Assalamu salam fihi dalam salam maknanya kandungannya adalah apa? Riyadhatin nafsi. Bayangkan Pak, pengendalian diri, pelatihan jiwa. Gak sampai pengen hati lembut, gak atos, latihan hati, salam. Yang betul salam. Tapi hati-hati. Ya sahabat Nabi gak peduli dianggap gila. Sampai betul uang, Assalamualaikum. 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 Iki ngaji sare nyala mbak kendeng ya. Susah banget Pak. Yo kondisional, ya apa proporsional. Ojo ben liwat assalamualaikum, liwat assalamualaikum. Balik mana? Assalamualaikum. Sesuai iki kendeng iki. Jangan ya kondisional, proporsional ya. Dan juga wa'idhamu hurumatil muslimin dan bentuk hormat pada kaum muslim ya dan sebagainya. Ya. Kemudian Imam Ghazali dawuh ngeten Pak. Kitab kitabnya gini. Lek memberi lek ketemu karo wong iku lek iso disi salam. Ya. Kemudian mari salam lek iso berjabat tangan ambek mesem. Oh. Salaman, assalamualaikum, salaman terus ambek mesem. Ojo mesem tok ae lah. Mosok teko-teko iki gak apa-apa ta iki ya. Malah gak salaman sampean, mlayu sampean. Ya proporsional ya. Ya tersenyum. Jadi moto apa? Salam, senyum, sapa. Lah ya, di perusahaan-perusahaan. Lah, iki lek dibelajari Pak, ternyata makolahnya para ulama. Ternyata mengandung hadis Kanjeng Nabi. Cuma di pola modern. Modern kan. Salam, senyum, sapa, salaman. Hebat ya. Itu hadis Kanjeng Nabi. Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna bil ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa shalli ala Muhammad.